Haleluya, saudaraku yang kekasih, saya teringat sebuah ayat yang terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Firman Allah menyatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, sebab dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ayat ini tertulis ditujukan untuk Timotius dari Rasul Paulus, rasul yang sangat mencintai, rasul yang sangat mengagumi Yesus, rasul yang sangat menghormati Yesus. Dan apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, itu yang menjadi kehidupan Rasul Paulus dan itulah yang diajarkannya. Paulus menyampaikan hal ini kepada Timotius sebab ada indikasi masuknya pengajaran-pengajaran yang tidak injili, yang tidak berdasarkan ajaran dari Yesus Kristus. Karena itu Paulus menulis surat kepada Timotius untuk mengingatkan Timotius, untuk meyakinkan Timotius, untuk menyegarkan Timotius dan menolong Timotius supaya sebagai gembala sidang, sebagai penatua, dia tidak salah dalam mengajarkan firman Tuhan. Rasul Paulus ingin agar Timotius mengajarkan apa yang telah ia terima dari Paulus sendiri. Sebab Paulus juga belajar dari sebuah kebenaran dari ajaran Yesus Kristus. Paulus menginginkan supaya Timotius tidak salah dalam mengajar. Sebab jika salah dalam mengajar, itu akan sangat berbahaya. Sebab berhubungan dengan keselamatan. Jika konsep pemahaman tentang pengajaran Yesus salah, maka tindakan pasti akan salah. Nah, itu akan berakibat fatal pada keselamatan. Karena itu Paulus dengan tegas mengingatkan Timotius, anak rohaninya, yang adalah seorang gembala sidang, untuk mengawasi dirinya, mengawasi ajarannya. Supaya juga dengan mengawasi ajarannya, ia bisa terselamatkan. Dan orang yang mendengarkannya juga selamat. Kalau Paulus begitu tegas dan begitu kuat untuk mengingatkan Timotius supaya tidak salah mengajar, hal ini juga perlu diterapkan bagi gereja Tuhan, bagi para dosen, bagi para guru-guru sekolah minggu, bagi para pengkhotbah, untuk tidak salah dalam mengajarkan firman Tuhan. Tidak salah dalam mengajarkan Alkitab. Tidak salah mengajarkan Injil Yesus Kristus. Dalam mengajar Injil Yesus Kristus, sampaikan saja secara literal. Atau juga historikalnya. Atau kalau kurang jelas, maka kita bisa menggali lagi berdasarkan gramatika atau tata bahasanya. Supaya apa? Supaya kita dapat menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Kita tidak salah dalam mengajar, dan orang lain tidak salah mendengarkan pengajaran kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua, supaya tidak bersalah dan berdosa kepada Tuhan. Nah, ada pemikiran saya, kalau kita perhatikan, di dalam mengajar firman Tuhan, di dalam berkhotbah, kadangkala kita juga menyelipkan kata-kata dari orang-orang tertentu yang kita anggap orang yang berpengaruh. Pertanyaannya, apakah pernyataan mereka selevel dengan ayat-ayat Alkitab? Nah, ini yang perlu kita renungkan juga, supaya kita tidak salah atau tidak mensejajarkan perkataan-perkataan orang yang kita anggap berpengaruh dengan ayat-ayat suci firman Allah. Kiranya ini menjadi permenungan bagi kita semua, menolong kita semua, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.